Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Febriani Safitri dengan NIM F1C3210029 dari Prodi Fisika Angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pengampu Ibu Yoza Pendriani. Di sini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai aplikasi persamaan Schrödinger satu dimensi, di mana topik yang saya bahas kali ini menuju kepada sumur potensial tak hingga. Baiklah, sebelum masuk dalam kasus sumur potensial tak hingga, lebih baik ada kalanya kita tahu apa sih persamaan Schrödinger itu. Nah, pembentukan persamaan Schrödinger diawali dari hukum kekekalan energi, yaitu E sama dengan EP ditambah EK, yang mana masing-masing gelombang dioperasikan ke dalam bentuk turunan biasa dan parsial, sehingga menghasilkan persamaan Schrödinger yang menyatakan adanya keberadaan elektron pada posisi X dan waktu T. Persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel menjadi signifikan. Persamaan ini merupakan persamaan matematis untuk mempelajari sistem mekanika kuantum. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwasanya persamaan Schrödinger yang menyatakan pada suatu posisi satu dimensi itu disebut dengan Schrödinger satu dimensi, di mana sumur potensial digambarkan sebagai daerah dengan batas dinding yang potensialnya tak berhingga, dengan bagian dalam tidak ada potensial dari luar, yang memungkinkan di dalamnya terdapat partikel. Partikel yang sudah lazim dikenal ialah partikel direct, di mana yang dapat dipandang sebagai partikel bebas, dengan dinding pembatas yang nilainya sangat besar. Nah, di sini kita memiliki sebuah kasus di mana terdapat sebuah sistem atau ruangan yang memiliki potensial misal, yaitu yang mulainya dari 0 pada silang X lebih kecil sama dengan 0 dan X lebih besar sama dengan A, di mana nilai potensial sistem tersebut tak terhingga selain daerah yang disebutkan di atas. Sekarang, kita misalkan terdapat sebuah partikel, di mana partikel ini bisa partikel apa aja. Partikel yang berada di kondisi nilai potensialnya 0 sampai tak hingga, ini biasa disebut dengan partikel bebas. Setelah itu, bisa kita gambarkan sistemnya, di mana sistem ini dimulai dari 0 sampai sumbu X. Sumur potensial itu memiliki lebar dari 0 sampai A, di mana nilainya ini memiliki nilai tak hingga. Dengan garis ini yang dimaksud dengan dinding-dinding sumur potensial. Jika sebuah benda, kita misalkan titik ini merupakan sebuah partikel. Nah, jika sebuah benda ini berada di dalam ruangan, maka tidak akan ada benda ini tidak akan bisa keluar, tetapi akan terpantul terus-menerus di dinding. Nah, dari kasus ini, dari pemisalan ini, yang mau kita cari adalah bagaimana sih cara kita mendapatkan solusi dari persamaan Schrödinger sumur potensial tak hingga ini, yaitu dengan si X sama dengan si X, 0. Nah, untuk mendapatkan solusi dari persamaan tersebut, maka satu-satunya jalan adalah dengan menggunakan persamaan Schrödinger. Jadi, di sini ada sebuah persamaan Schrödinger yaitu min h kuadrat per 2m d kuadrat si X per dx kuadrat ditambah v partikel si X sama dengan E si X, di mana v partikel ini diibaratkan dengan v partikel dianggap nilainya sebagai 0. Maka suku yang ini bisa kita abaikan sehingga persamaannya menjadi min h bar kuadrat per 2n d kuadrat si X per dx kuadrat sama dengan E si X, di mana si X ini kita dapat dari mencari solusi pada diferensial orde 2.
sehingga menghasilkan D kuadrat CX per DX kuadrat ditambah 2ME per H bar kuadrat CX sama dengan 0. Kita misalkan 2ME per H bar kuadrat ini sebagai K kuadrat, sehingga menghasilkan persamaan D kuadrat CX per DX kuadrat ditambah K kuadrat LX sama dengan 0. Jadi, persamaan Schrödingernya yaitu D kuadrat CX per DX kuadrat ditambah K kuadrat LX sama dengan 0. Ini kita faktorkan, yaitu sama-sama memiliki D per DX. Setelah itu, LX-nya kita keluarkan, kita taruh di bagian ini. Lalu, untuk menghasilkan persamaan ini, kita menghasilkan faktor D per DX dikurang IK per dalam kurung D per DX ditambah IK LX sama dengan 0. Di mana ini kita sama dengankan 0 semua, kedua faktor ini. Sehingga untuk yang suku pertama ini yaitu D per DX dikurang IK CX sama dengan 0. Menghasilkan D CX per DX min IK CX sama dengan 0. Di mana kita pindah ruaskan yang min IK CX ini pindah ruas sebelah kanan sehingga menghasilkan D CX per DX sama dengan IK CX. Sehingga sama-sama kita integralkan menjadi integral D CX per CX sama dengan integral IK DX. Sehingga menghasilkan ln CX sama dengan IKX ditambah CL dan C1 sama dengan E pangkat IKX ditambah CL dan menghasilkan C sama dengan L2E pangkat IKX. Nah, begitu juga dengan suku yang kedua yang kita faktorkan ini yaitu D per DX ditambah IK CX sama dengan 0. Dengan cara yang sama seperti yang di samping ini sehingga menghasilkan C2 sama dengan C3E pangkat min 1KX min IKX. Setelah itu, setelah kita mendapatkan kedua faktor tersebut, kita dapatkan solusinya di mana solusinya dengan cara menjumlahkan kedua faktor tersebut. Jadi CX sama dengan C1 ditambah C2. CX sama dengan C1-nya yaitu C2E pangkat IKX ditambah C3E pangkat min IKX. Di mana E min IKX, E pangkat IKX ini kita sama dengankan cos KX ditambah I sin KX. Dan E pangkat min IKX kita sama dengan cos KX dikurang I sin KX. Sehingga kita substitusikan di dalam persamaannya yaitu C2 cos KX ditambah C2 I sin KX ditambah C3 cos KX dikurang C3 I sin KX. Lalu kita masukkan yang memiliki kesamaan yaitu C2I dikurang C3I sin KX ditambah C2 ditambah C3 cos KX. Di mana C2I dikurang C3I ini kita ibaratkan atau kita misalkan dengan A dan C2 ditambah C3 kita misalkan dengan B. Sehingga menghasilkan persamaan satu yaitu CX sama dengan A sin X ditambah B cos KX. Nah, setelah kita mendapatkan solusi seperti yang ada di dalam ini, maka kita tentukan syarat batas, yaitu syarat batasnya X sama dengan 0, sehingga C sama dengan 0 menjadi C 0 sama dengan 0. Ini kita sebut dengan persamaan 2. Lalu persamaan 3-nya, X sama dengan A, C sama dengan 0, menghasilkan C A sama dengan 0. Setelah itu, setelah kita mendapatkan syarat batas, kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, yaitu C 0 sama dengan A sin 0 ditambah B cos 0 sama dengan 0. Sehingga 0 ditambah B kali 1 sama dengan 0 menghasilkan B sama dengan 0 yang kita sebut dengan persamaan 4. Setelah mendapatkan persamaan 4, kita akan mencari atau menjadikan persamaan 1 ini menjadi CX sama dengan A sin KX. Ini menjadi persamaan 5
dengan syarat batas B sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan persamaan 5, maka kita cari lagi syarat batas yang kedua, yaitu dengan si A sama dengan 0, di mana si A sama dengan A sin KA, kita sama dengan kan 0, sin KA sama dengan 0, di mana KA di sini memuat nilai 0, plus minus Pi, plus minus 2Pi, plus minus 3Pi, dan seterusnya. Dan di dalam KA ini, 0 ini tidak memiliki arti atau tidak memiliki nilai, sehingga KA itu sama dengan Pi, 2Pi, 3Pi, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan 3Na sama dengan NP, di mana nilai N ini merupakan nilai bilangan cacah, yaitu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu menghasilkan persamaan 6, yaitu Kn sama dengan NP per A. A di sini kita dapat dari K kuadrat sama dengan N kuadrat Pi kuadrat per A kuadrat. Lalu untuk nilai K kuadrat ini, seperti yang persamaan di atas tadi, yaitu dengan cara 2ME per H bar kuadrat. Sehingga N kuadrat kali Pi kuadrat per A kuadrat sama dengan 2ME per H bar kuadrat itu menghasilkan persamaan 7, yaitu EP sama dengan N kuadrat Pi kuadrat dikali H bar kuadrat per 2MA kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan energi tidak bisa sembarang. Kenapa disebut dengan energi tidak bisa sembarang? Itu karena pada kuantum itu nilai energi itu tidak bisa sembarang. Karena tergantung pada nilai N ini, yaitu tergantung pada bilangan cacah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dari persamaan 7 tadi menghasilkan E1 sama dengan Pi kuadrat H bar kuadrat per 2MA kuadrat, dan E2 sama dengan 4 Pi kuadrat dikali H bar kuadrat per 2MA kuadrat, dan E3 sama dengan 9 Pi kuadrat H kuadrat per 2MA kuadrat. Perlu kita ketahui, dapat kita simpulkan bahwasannya E2 itu merupakan 4 kalinya E1. Dan begitu pula sebaliknya dengan E3. E3 merupakan 9 kalinya E1. Setelah kita menyelesaikan kasus ini, dapat kita lanjutkan dengan kasus kedua, yaitu bagaimana sih cara kita menggambarkan spektrum energi partikel pada N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti persamaan kita yang kelima tadi, bahwasanya si X itu sama dengan A sin Kx, di mana sin X ini sama dengan A sin Kx tadi memiliki nilai bahwasanya NPX per A, di mana X di sini ini belum ternormalisasi, dan A di sini merupakan konstanta normalisasi. Nah, untuk mendapatkan A, kita ini harus mencari nilai A. Untuk mencari nilai A ini, bagaimana cara mencari nilai A? Nah, untuk mencari nilai A ini dapat kita cari dengan cara normalisasi, yaitu seperti cara pengintegralan di bawah ini, di mana min tak hingga tak hingga. Di sini persamaannya dapat kita lihat sama-sama. Ini sama dengan 1, sehingga nanti menghasilkan integral 0 sampai A, di mana A kuadrat sin kuadrat NPX per A dx itu sama dengan 1. Sehingga menghasilkan persamaan A sama dengan akar 2 per A. Sehingga dari persamaan ini kita mendapatkan fungsi gelombang ternormalisasi, di mana fungsi gelombang ternormalisasi yaitu si X sama dengan akar 2 per A sin NP per AX. Baiklah, untuk daftar pustaka dari kasus materi kita pada untuk ujian tengah semester ini, yaitu dari Sutopo tahun 2005, yaitu pengantar fisika kuantum dari Universitas Negeri Malang. Lalu ada Kusnul, itu dari persamaan Schrödinger, dan Rohadi dan Newman itu dasar-dasar fisika kuantum. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.